dengan aku Anita Kamal. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Tema kita hari ini dengan judul investasi emas dan perak untuk investor pemula. Teman-teman di sini harus tahu terlebih dahulu konsep dasar hingga strategi keuangan untuk jangka panjang. Langkah pertama, memahami tujuan uang Anda. Kedua, bobot sejarah. Mengapa emas dan perak bisa bertahan? Ketiga, dilema investor. Mau memilih emas atau perak? Keempat, alat analis canggih untuk investor andal. Yang kelima, panduan praktis investor logam mulia. Keenam, dari aset menjadi pencapaian. Merencanakan masa depan finansial melalui logam mulia. Dari keenam poin tadi dapat disimpulkan langkah Anda selanjutnya di dunia logam mulia. Teman-teman juga harus mengetahui, yang pertama, emas dan perak telah menjadi simbol kekayaan dan stabilitas ekonomi sejak lama. Yang kedua, investasi logam mulia menawarkan bentuk kekayaan nyata yang tidak bergantung pada sistem perbankan atau pemerintah. Ketiga, kita akan membahas mengapa logam mulia itu sangat penting. Perbedaan antara emas dan perak, cara menganalisis dan berinvestasi, cara menggunakan aset ini untuk mencapai tujuan hidup, untuk dana darurat, ibadah haji, pendidikan anak, dan pensiun. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu, langkah pertama, memahami tujuan uang teman-teman. Mengapa kita harus mengetahui hal ini? Karena akan berdampak pada hasil akhir di masa depan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa perbedaan mendasar antara menabung dan berinvestasi. Lalu, faktor apa saja yang akan mempengaruhinya? Faktor pertama adalah tujuan dan jangka waktu. Faktor kedua, risiko dan imbal hasil. Faktor ketiga, likuiditas atau kemudahan akses. Faktor keempat, musuh utama kita adalah inflasi. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan mendasar antara menabung dan berinvestasi. Secara esensial, perbedaan utama terletak pada tujuan akhir. Menabung adalah tindakan menyimpan dan mengamankan uang, berfokus pada persepsi dan likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek. Sedangkan berinvestasi adalah menanam dan menumbuhkan modal. Berinvestasi berfokus pada penciptaan kekayaan untuk tujuan jangka panjang dengan menerima risiko yang terukur demi potensi keuntungan. Kita ibaratkan menabung adalah memasukkan dana kita ke dalam berangkas, yang mana bisa memberikan rasa aman untuk kita, tapi tidak menumbuhkan atau ada hasil. Sedangkan berinvestasi adalah menjadikan dana kita sebagai tumbuhan yang bisa bertumbuh dengan baik jika kita mengetahui jenis tanahnya, pupuknya, dan resiko hama yang akan menyerang hingga kita bisa mengukur resiko dan hasilnya. Teman-teman harus mengetahui tujuan dan jangka waktu dari menabung dan berinvestasi. Menabung paling sesuai untuk tujuan jangka pendek, umumnya di bawah 3 tahun. Sedangkan berinvestasi dirancang untuk tujuan jangka panjang, idealnya dalam jangka waktu 5 tahun. Biasanya tujuan kita untuk menabung ialah untuk dana darurat, persiapan liburan, uang muka kendaraan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Prioritas utama di sini adalah keamanan dana dan kemudahan akses, bukan pertumbuhan nilai. Sedangkan investasi, contohnya termasuk dana pensiun, biaya pendidikan universitas anak, atau mencapai kebebasan finansial. Tujuannya adalah membuat uang bekerja lebih keras untuk menghasilkan nilai tambah yang signifikan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, risiko dan imbal hasil atau risk and return. Teman-teman di sini harus mengetahui risiko menabung dan berinvestasi. Menabung memiliki risiko yang sangat rendah, bahkan mendekati nol, terutama jika disimpan di bank yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau disebut LPS. Namun, sebagai konsekuensinya, imbal hasil atau bunga yang ditawarkan sangat rendah, sering tidak mampu mengimbangi laju inflasi. Sedangkan investasi memiliki risiko yang spektrumnya terbentang dari rendah hingga tinggi. Prinsip dasarnya adalah high risk, high return.
Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula potensi kerugiannya. Investor harus siap menghadapi kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modalnya. Namun imbalnya adalah potensi pertumbuhan nilai aset yang jauh melampaui tabungan biasanya. Mungkin ini saja dulu pembahasan tentang investasi kita hari ini. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. See you bye-bye di next video selanjutnya.